Selamat malam bagi kita semuanya. Selamat beristirahat. Seperti biasanya pada segmen ini kita akan membahas sebuah tayangan atau sebuah cuplikan video di mana video ini berasal dari Pak Ustadz Dr. Sanihu Munir, di mana dia mengatakan Pak Ustadz Sanihu Munir ini dia mengatakan Pastor Andi Simon ketika kiamat nanti dia pasti akan masuk neraka dan Tuhan Yesus tidak mengenal dia. Kenapa? Karena pendeta Andi Simon ini sering melakukan mukjizat-mukjizat, dan seperti yang kita lihat saat ini di mana di channel YouTube-nya Pak Andi Simon, di situ semua pelayanan dia ada di situ, mulai dari pelayanan penyembuhan penyakit, mukjizat, dan banyak terjadi kesembuhan di dalam tayangan-tayangan di channel Pak Andi Simon. Dan kemudian Pak Sanihu Munir ini dia mengutip satu ayat Alkitab, yaitu dari Matius pasal 7 ayat yang ke-22 sampai ke-23. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita menyaksikan tayangannya, jangan lupa untuk menekan tombol di bawah ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol notifikasinya agar setiap video terbaru daripada kami tidak ketinggalan saudara semua. Dan jangan lupa juga untuk membagikan setiap video yang ada di channel ini, biar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, Yesus bersyukur kepada Allah atau Bapa karena berkenan mengizinkan Yesus melakukan mukjizat penyembuhan. Sementara Pastor Andi Simon fokus kepada Yesus yang dia pertuhan. Demi kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, di hari kiamat Yesus akan mengutuk dan mengusir Pastor Andi Simon yang melakukan mukjizat penyembuhan demi namanya atau dalam namanya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius pasal 7 ayat 7. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, tadi kita telah menyaksikan secara bersama-sama tayangannya, dan apa yang terjadi di dalam tayangan tersebut dengan penuh semangat Pak Dr. Sanihu Munir, dia mengatakan bahwa pendeta Andi Simon pasti masuk neraka. Dan ketika hari kiamat Tuhan Yesus tidak mengenal dia dan dia pasti akan masuk neraka. Apakah betul? Saya rasa tidak. Ini hanya asumsi. Asumsinya Pak Ustadz Sanihu Munir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam video tersebut dia mengambil satu buah dalil di dalam Alkitab, di mana dia mengutip Matius pasal 7 ayat yang ke-22 sampai dengan ke-23. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita baca Matius itu memang betul, memang dikatakan di situ orang-orang yang bernubuat di dalam nama Tuhan, orang-orang yang melakukan mukjizat pasti masuk neraka dan Tuhan tidak mengenal mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ayat itu berbicara bukan kepada para penginjil, bukan kepada para pendeta. Nah, konteksnya adalah kalau kita baca di ayat sebelumnya, ayat ke-15 sampai dengan ke-16, di mana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kalian harus waspada, karena setelah saya naik ke surga akan ada banyak muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka menyamar sebagai nabi, mereka menyamar sebagai guru,
Dan apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan mukjizat di dalam namaku, mereka melakukan kesembuhan di dalam namaku, dan mereka bernubuat di dalam namaku. Tapi ingat, ya, kalian harus mengetahui hal itu, ya. Dan mereka tidak akan masuk, ya, ke surga, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Ya, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, Pak Sanihu Munir ini hanya menafsirkan, ya, satu ayat saja tanpa membaca ayat selanjutnya dan ayat sebelumnya. Ya. Konteks ini berbicara kepada nabi-nabi palsu, Pak Ustadz, ya. Ya, bukan kepada para pendeta, kepada para penginjil, bukan. Ya. Di situ sudah jelas dikatakan bahwa, ya, pada saatnya nanti pasti akan muncul nabi-nabi palsu, ya. Dan guru-guru palsu mereka menyamar, ya, dan mereka menyembuhkan penyakit juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi memang betul yang Bapak bilang, ya, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, mereka akan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pesan kita kepada Ustadz Sanihu Munir ini, ya, untuk tidak menafsirkan kitab orang lain, ya, termasuk Alkitab, ya, untuk tidak menafsirkan atau membahas. Kenapa saya katakan demikian? Karena cara penafsiran Alkitab itu tidak ditafsirkan sesuai dengan otak kita sendiri, Pak Sanihu Munir. Ya. Alkitab itu harus ditafsirkan sesuai dengan cara pandang Alkitab itu sendiri. Ya. Bukan karena Bapak sudah doktor, ya, sudah S3 lalu Bapak seenaknya saja mencopot-copot ayat dari Alkitab lalu Bapak tafsirkan, dan Bapak melakukan satu pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebaiknya Pak Ustadz Sanihu Munir lebih belajar lagi untuk mendalami Al-Quran Bapak sendiri. Ya, itu lebih bagus dan lebih mulia Pak Ustadz, ya. Nah, mungkin itu lebih bagus, lebih baik menafsirkan kitabnya sendiri dibanding menafsirkan kitab-kitab orang lain, ya, dan khususnya kitab orang Kristen, ya. Kalau Bapak tafsirkan sudah pasti tidak kena, ya, sudah pasti tidak kena, karena Anda hanya melakukan penipuan, penafsiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan Anda mengambil ayat tersebut, Matius itu pasal 7 ayat yang ke-23 itu, ya, Anda mencopot ayat itu hanya untuk mendiskreditkan seseorang, ya. Jadi kami sarankan kepada Bapak Ustadz, ya, lebih baik memperdalam ilmu agama Bapak sendiri, mempelajari Al-Quran, membaca lalu memahaminya, dan ketika Bapak sudah memahami, Bapak harus melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan begitu juga kami, ya. Ketika kami membaca Alkitab kami, lalu kami mengerti dan kami pahami, dan pasti kami akan melakukan semua yang ada di dalam Alkitab tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita berdoa buat Pak Ustadz ini, ya, semoga kedepannya semakin dicerahkan oleh kuasa Roh Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, itu saja pembahasan kita pada saat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dilihat oleh Pak Ustadz Sanihu Munir, agar kedepannya tidak melakukan penafsiran kepada Alkitab orang lain atau kepada kitab-kitab orang lain. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, terima kasih telah menonton video ini, dan
Jangan lupa untuk menekan tombol di bawah ini, dan pastikan Bapak Ibu semua telah mengaktifkan notifikasinya dan membagikan setiap video yang ada di dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati.